dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir di masjid dan pemirsa Metro TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan kali ini di momentum yang besar dan indah yaitu Tahun Baru Islam, kita akan mengkaji dan mengaji bersama-sama mengenai apa sih yang harus kita renungkan tentang Tahun Baru Islam itu sendiri. Nah, ngobrolin tentang Tahun Baru Islam, pasti hal mendasarnya adalah tentang perenungan soal waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, sehingga di dalam Al-Quran, Allah tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Misalnya Allah pernah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Kemudian Allah juga pernah bersumpah wal fajri, demi waktu fajr. Was subhi, demi waktu subuh. Dan puncaknya secara umum Allah bersumpah atas nama waktu, yaitu wal asri, demi waktu. Hampir semua waktu pernah dijadikan sumpahnya Allah, dan secara umum waktu itu sendiri dijadikan asas bagi sumpahnya Allah. Tidak mungkin, jangankan Allah yang maha agung, kita saja bersumpah atas nama sesuatu yang tidak penting. Ketika kita bersumpah, pasti atas nama Allah atau atas nama sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan oleh kita. Misalnya demi ayahku, demi ibuku, demi ini dan itu yang semuanya penting. Nggak mungkin misalnya demi sesuatu yang remeh-temeh misalnya. Demi netizenku, nggak mungkin tuh. Ada sumpah demi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Maka ketika Allah bersumpah atas nama waktu, pastilah waktu itu sesuatu yang penting. Karena dia menjadi sumpah bagi sesuatu zat yang maha agung itu sendiri. Maka apa pentingnya merayakan pergantian tahun dalam tradisi Islam, yaitu Tahun Baru Hijriah itu sendiri? Pertama, orang mungkin bingung, emang ada ya perayaan Tahun Baru Islam? Justru bukan hanya sesuatu yang boleh, bukan hanya sesuatu yang harus diadakan, tapi ini sesuatu yang harus kita dorong dan tradisikan terus-menerus. Mengapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Maka atas karunia yang aku berikan kepada engkau, berbahagialah. Dan salah satu karunia yang begitu agung adalah karunia waktu yang diberikan oleh Allah. Sehingga kata Nabi, salah satu nikmat besar yang sering kita abaikan adalah kepemilikan waktu bagi kita. Dan kemudian yang kedua, justru lantaran kita merayakan tahun baru lainnya, khususnya tahun baru Masehi, maka kita pun harus merayakan tahun baru Islam itu sendiri. Mengapa? Karena kata Al-Quran, janganlah kamu meninggikan segala sesuatu melebihi tingginya Nabi Muhammad dan apalagi Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Segala sesuatu itu boleh kamu tinggikan selama sesuatu itu positif untuk ditinggikan, tapi jangan ditinggikan melebihi Allah dan melebihi Rasulnya. Karena itu boleh kita merayakan tahun baru Masehi dengan hal-hal yang positif. Tapi jangan sampai kita merayakan tahun baru Masehi, tapi tidak merayakan tahun baru yang menjadi identitas utama kita, yaitu tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Bahkan jangan sampai perayaan tahun baru Masehi itu lebih tinggi, lebih excited daripada merayakan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah itu sendiri. Dan tahun baru itu adalah penanda waktu yang paling besar, yaitu antar tahun sekarang dengan tahun yang lalu atau antar tahun sekarang dengan tahun yang depan. Mengapa perayaan waktu itu menjadi penting? Karena waktu itu seringkali yang menyadarkan kita untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam itu ditandai
oleh hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, maka terjadi surat menyurat antara Sayyidina Umar dengan Abu Musa Al-Asy'ari, yang beliau adalah gubernur di Basrah atau daerah Irak sekarang. Di surat menyurat itu, Abu Musa Al-Asy'ari mengabarkan kepada Sayyidina Umar bahwa saya itu bingung membaca surat engkau, wahai Sayyidina Umar, karena sistem penanggalan kita ini gak ada. Zaman dulu tanggalan itu gak ada di dalam tradisi Islam, sehingga semua ditandai dengan peristiwa ini, peristiwa itu. Oh, peristiwa banjir Nabi Nuh, Nabi Muhammad lahir di peristiwa tahun gajah dan lain sebagainya. Maka tidak presisi waktu itu sendiri, sehingga Sayyidina Umar kemudian berpikir bahwa harus ada kalender Hijriyah, kalender dalam tradisi Islam untuk menjadi penanda waktu itu sendiri. Terjadilah diskusi antara Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang utama. Maka kemudian ada yang mengusulkan awalnya itu ditentukan dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena lahirnya Nabi Muhammad adalah cahaya bagi umat manusia. Kemudian ada yang mengusulkan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk penanda utamanya adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian Sayyidina Umar cenderung kepada usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad sebagai tonggak bagi awal tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Mengapa? Pertama, karena secara teologis kita merujuk kepada surat At-Taubah ayat 108, dikatakan oleh Allah, ketika masjid pertama dibangun saat Nabi hijrah, yaitu Masjid Kubah, itulah masjid yang dibangun dengan ketakwaan, dan di hari pertamanya kamu harus melakukan sholat di sana. Karena itu hari pertama hijrah yang ditandai dengan dibangunnya masjid, yaitu Masjid Kubah, kemudian secara teologis menjadi hari yang penting untuk dijadikan hari yang pertama bagi umat Islam. Karena itu hari itu dijadikan hari pertama dari kalender Hijriah. Dan kemudian yang kedua juga adalah pertimbangan yang sifatnya historis. Karena hijrahnya Nabi Muhammad adalah secara sejarah peristiwa yang begitu besar. Dan yang ketiga adalah pertimbangan yang sifatnya ideologis. Karena kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, hijrahnya Nabi Muhammad itu menjadi penanda bagi umat Islam tentang mana yang baik, mana yang buruk. Selama di periode Mekah banyak orang-orang yang buruk. Selama di periode Mekah ada banyak orang-orang yang baik, tapi dia harus seolah-olah tidak baik karena diancam oleh musuh-musuh Islam pada saat itu. Salah satunya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, yang kemudian diancam untuk tidak mengakui Nabi Muhammad. Maka ketika hijrah ancaman itu tidak ada. Kemudian setelah hijrah terjadilah tahun-tahun yang sifatnya demokratis. Yang mau ikut Nabi Muhammad silahkan, yang nggak mau ikut silahkan. Maka ini penanda penting tentang siapa yang ikut cahaya dan siapa yang tetap di kegelapan. Karena itu hijrah menjadi momentum penting bagi umat Islam, sehingga hijrah itu dijadikan tolak ukur dari kalender Hijriyah yang menjadi kalendernya umat Islam. Karena itu disebutnya kalender Hijriyah. Nah, salah satu poin penting tentang tahun baru Islam yang ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad itu adalah seharusnya mendorong kita untuk juga berhijrah. Nah, bagaimana seharusnya kita berhijrah dan apa aja yang harus kita hijrahkan dari diri kita? Mungkin kita nanti akan obrolkan salah satunya dengan kalian, dan salah satu dari kalian mungkin bisa saya ajak ke depan untuk ngobrol tentang bagaimana sih seharusnya kita berhijrah dan menjadikan momentum tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk kita berhijrah. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan ini di segmen selanjutnya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.